Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi sama Nunu Trip. Video ini adalah kelanjutan dari perjalanan kita naik bis Madukismo rute Denpasar Jakarta. Seperti biasa, buat kalian yang belum nonton video part 1, saya sarankan buat tonton dulu biar lebih seru ngikutin perjalanan Nunu Trip. Bis Madukismo memberikan layanan makanan gratis kepada penumpang sebanyak 3 kali dalam perjalanan dari Denpasar menuju Jakarta. Dan kita sudah menikmati servis makan yang pertama di rumah makan Cak Put Kabupaten Banyuwangi. Buat saya menu makanannya sih enak banget ya, dan jatim banget gitu. Karena ada menu spesial yaitu sayur pakis. Nah ini tuh jarang banget ditemui dan rasanya tuh enak banget. Kelar makan, saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju Jakarta di malam pergantian tahun 2023-2024. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Jam 18.30 kita berangkat lagi dari rumah makan Cak Put teman-teman. Nah kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Jakarta. Dan pada malam ini kita akan melewati malam pergantian tahun baru teman-teman, dari tahun 2023 menuju ke tahun 2024. Nah kita akan lihat nanti pergantian tahunnya di mana, dan kita akan lihat detik-detik tanggal 1 Januari 2024 teman-teman di dalam bis. Ini pengalaman pertama saya ya teman-teman, menikmati malam pergantian tahun di dalam bis. Pasti bakal seru banget ini. Sip. Beginilah suasana malam hari di Jalan Raya Taman Nasional Baluran. Sangat minim penerangan, dan mengingat daerah ini tuh adalah kawasan konservasi, juga habitat flora dan fauna dilindungi. Makanya sebisa mungkin lingkungannya dibiarkan original gitu. Oh ya, kalau malam hari gini biasanya jamnya itu bis-bis yang ke arah balik berseliweran gitu, yang angkatan dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah, dan biasanya mereka konvoi itu di sini. Beda sama bis yang dari arah Jawa Barat atau ibu kota yang rata-rata tuh nyampe sini udah terang. Kalau melintas di kawasan Taman Nasional Baluran ini naik motor, baiknya melintas di siang hari deh. Soalnya kalau malam gini tuh minim penerangan. Selain itu konvoi bis-bis di malam hari tuh biasanya agak ngeri gitu. Kalian ada yang sering melewati jalur ini? Coba komen di bawah ya pengalaman kalian. Persiapan malam tahun baru biasanya orang-orang pada ngumpul di alun-alun buat merayakan pesta kembang api. Dan kayaknya orang-orang di daerah Asem Bagus ini tuh belum tampak persiapan deh. Mungkin karena masih sore kali ya, jadi masih pada nyantai dulu gitu. Belanja kembang api kek, atau mungkin beli jagung buat pembakaran dulu misalnya. Jujur ini bikin saya rada kepikiran deh. Soalnya pasti jalanan tuh macet karena orang-orang pada ngumpul gitu. Kalau misalkan bis Madukismo ini bisa lolos masuk jalan tol sebelum jam 00, wah bakalan bisa lancar banget nih perjalanannya. Soalnya titik kemacetan tuh pasti di sekitaran alun-alun gitulah, gak jauh-jauh sih dari alun-alun gitu. Dan juga jalanan kota gitu kan. Gak mungkin kan kalau orang pesta kembang apinya tuh di pinggir jalan tol. Dan mungkin nyampe Jakartanya juga masih jam-jam normal gitu, belum kena kemacetan puncak arus balik liburan Nataru. Soalnya esok pagi hari bisa dipastikan jalanan bakalan sepi karena orang-orang ya pada kesiangan gitu setelah pesta kembang api semalaman. Ya ini sih asumsi pribadi saya ya. Hehe. Suasana jalan raya di pusat kota Situbondo sudah mulai tampak padat, dan warga udah mulai keluar buat persiapan pesta pergantian tahun. Tapi semacam ada yang beda sih di Situbondo ini tuh. Apa ya, kayaknya tuh yang rame-rame ini bukan mau persiapan pesta kembang api deh. Kalau dilihat sih outfitnya kayak yang syar'i-syar'i gitu. Kira-kira ada acara apa ya? Nah, setelah saya amati dan dengarkan gaungan suaranya, sepertinya ada acara semacam tablik akbar atau majelis sholawat gitu deh. Kemungkinan sih acaranya di alun-alun Situbondo.
Warga Situbondo mungkin ada yang tahu detail acaranya di malam tahun baru ini apa? Bisa komentar di bawah ya. Saat ini kita melintas di Jalan Raya Pantura yang bersebelahan dengan bibir pantai utara Jawa Timur. Sayang banget sih kalau malam hari itu nggak begitu kelihatan apa-apa gitu ya. Jadi cuma bisa melihat refleksi cahaya yang terpantul di permukaan air, menandakan kalau kita itu sedang melintas di tepi pantai. Masih ada waktu kurang lebih 45-an menit menuju jam 00.00 pergantian tahun dari 2023 ke 2024 teman-teman. Dan sekarang kondisinya jalan tolnya sepi banget.
Alhamdulillah tadi masuk tol saya udah tidur sih. Pas masuk tol kondisi jalanannya masih belum begitu padat, jadi ya kita bisa lolos dari kemacetan karena pergantian tahun teman-teman. Nanti kita lihat, kita akan melintasi pergantian tahun di daerah mana. Sip. Oke teman-teman, sekarang udah jam 23.58, 2 menit lagi menuju ke jam 00.00. Tadi kita udah lihat ada beberapa kembang api yang udah menyala. Nah ini kan sekarang. Nah ya lebih awal kembang apinya. Ini kita berhenti dulu buat ini bersihin kaca biar lebih ngejreng kacanya. Oke teman-teman, inilah dia detik-detik pergantian tahun dari 2023 menuju 2024. Sekarang udah jam 23.59. Ini udah beres bersihin kacanya. Kita akan lihat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih 2023 dan selamat datang 2024. Mas banget bisnya jalan. Oke, alhamdulillah selamat datang di tahun 2024. Selamat tahun baru. Wih, kembang apinya udah mulai nyala tuh. Tadi ya. Wih, tuh. Pertama banget menikmati malam pergantian tahun di dalam perjalanan naik bis teman-teman. Dan posisi kita sekarang berada di jalan tol ruas Jombang Mojokerto. Nah, ini bekas gerbang tol Mojokerto nih teman-teman. Sip. Yaps, beginilah suasana malam pergantian tahun baru. Di sepanjang jalan kita bisa melihat kemerlapan kembang api yang ditembakkan ke langit, menandakan tahun 2024 telah dimulai. Dan ternyata biasa aja sih, nothing special gitu. Kalian ngerayain tahun baru 2024 kayak gimana? Komen di bawah dong. Oke friends semuanya, selamat malam. Kita sekarang sudah berada di rumah makan Titin Caruban teman-teman. Sekarang jam berapa ya? Kita lihat dulu. Sekarang udah jam 1:19. Setelah semalam kita menikmati malam pergantian tahun di dalam bis, kita sekarang menikmati servis makan malam nih teman-teman. Jadi kita di PO Madukismo ini dapat servis makan 3 kali ya. Yang pertama di rumah makan Caput, yang kedua di rumah makan Titin. Nah ini kita udah dapat kuponnya, tinggal kita tukar ke sini nanti. Tuh teman-teman. Yuk. By the way barengan sama Lorena yang dari Banyuwangi itu teman-teman.
Mbak. Ini ada mangut lele. Ini enak nih. Kalau di rumah makan Titin tuh ciri khasnya ini nih, ada kuah-kuahan gini, ada lele, terus ada ikan. Ini apanya? Ayam. Mbak, ini ayam ya? Oh, patin. Oh iya iya iya. Oke. Jadi ayam bakarnya aja deh. Oke, semuanya kita udah ambil makanannya. Nah, ini menunya ayam bakar ya teman-teman, ayam bakar khas Titin sama bihun aja. Gak usah banyak-banyak makanannya karena ini malam-malam, jadi biar perutnya tetap nyaman teman-teman. Oke, untuk kali ini makannya nggak usah nampilin wajah ya karena mukanya muka bantal teman-teman, jadi malu kalau dilihat. Sip, bismillahirrahmanirrahim, saatnya kita makan. A few moments later. Oke, semuanya alhamdulillah udah habis. Sambelnya pedes. Bukan sambal sih, bumbu bakarnya pedas. Ini buat kalian pecinta pedas, cocok banget nih sama ayam bakarnya. Enak. Rating makanan untuk rumah makan Titin ini 8,5/10 teman-teman. Mantap, bihunnya enak, ayam bakarnya juga enak. Tehnya enak juga. Ini teh tipe-tipe teh manis gitu. Sebenarnya itu ada esnya ya, tapi karena saya ngambil esnya dikit, jadi kerasa panas gitu. Basically itu sebenarnya teh panas, tapi ada diambilkan es juga. Itu bisa ngambil sepuasnya. Sip, mantap. Ucap untuk rumah makan Titin. Oke teman-teman, di bagian belakangnya ternyata ada parkirannya yang cukup luas ya. Dan ternyata di sini terparkir 2 unit bis Mila Sejahtera teman-teman. Ini dari Jogja ke Banyuwangi. Nah, yang keren itu yang sebelah sana, Mila Sejahtera livery vintage teman-teman. Itu livery khasnya bis Akas pada zaman dulu, yang warna biru itu, biru putih gitu teman-teman. Keren. Aduh, kapan-kapan boleh deh nyobain Bismillah yang satu ini. Mantap. Sekarang udah jam 1.49, jam 2 kurang 10 menit. Kita berangkat lagi dari rumah makan Titin Caruban. Bismillah, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Jakarta.
Oke, friends semuanya, selamat pagi. Sekarang udah jam 4.37. Kita istirahat dulu di sebuah rest area di daerah Weleri, teman-teman. Nah, satu hal yang saya sangat suka dari bis Madukismo kali ini, bisnya mampir di rest area dan mempersilahkan penumpang untuk sholat subuh, teman-teman. Sholatnya sebelah sana, nanti sholat subuh di sana. Masya Allah, ini sangat jarang-jarang sekali saya menemukan bis di Pulau Jawa yang mempersilahkan penumpang untuk sholat subuh terlebih dahulu, teman-teman. Mantap, Masya Allah. Semoga dipertahankan terus di PO Madukismo. Dari sini kita barengan sama beberapa bis pariwisata. Ini ada Semeru, Sambiru, itu ada Hermanto, sebelah sana juga ada Prima Jasa, Jakarta Tasik via Weleri. Itulah pokoknya. Salah. Sip, kita mau istirahat dulu, sama kita mau sholat subuh di sana celahnya. Yuk. Oke, friends semuanya, jam 5:09 kita berangkat dari rest area Kendal, teman-teman. Nah, dari mana tahu jam 5:09? Karena ternyata jam di dalam bis yang itu jamnya cocok, teman-teman. Itu sesuai waktu yang sekarang sedang berjalan gitu ya. Tadi pas dicocokin di HP, sama ternyata. Nah, ini sekarang jam 5:10. Jadi nggak perlu susah-susah buka HP, tinggal lihat jam yang itu bisa tahu sekarang jam berapa. Sip, kita mau berangkat melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Cepet banget ya, jam segini udah sampai Weleri. Nah, berangkatnya dari Denpasar juga lebih awal sih. Kemarin jam 1. Iya, jam setengah 2-an waktu Indonesia Tengah itu udah berangkat dari Mengwi. Perjalanan juga jos, nggak banyak berhenti ya, qadarullah penumpang juga udah pada penuh kan ya, udah pada naik, jadi nggak banyak mampir. Terus nyampe pelabuhan juga kapalnya juga cepet dapat, berhenti bentar, ngantri bentar tapi langsung dapat. Dan gitu penyeberangan lancar. Paling kena macet di situ Bondo doang itu karena ada acara. Itu juga macetnya nggak terlalu berarti lah macetnya, biasa aja, standar macet-macet yang masih bisa jalan gitu, bukan yang macet stuck gitu. Terus udah gitu istirahat 2 kali dicabut sama rumah makan Titin. So far lancar banget sih perjalanan kali ini, walaupun di malam tahun baru, tapi ya bisa dibilang perjalanannya nggak sehoror malam Natal. Kayak gitulah. Sip, kita mau lanjut perjalanan. Alhamdulillah, selamat pagi di hari pertama tahun 2024. Apa nih resolusi kalian di 2024? Semoga bisa terwujud satu persatu ya. Sesuai prediksi, arus lalu lintas di jalan tol pagi ini tuh lengang banget. Jadi bis bisa melintas dengan tenang, damai, dan gak keganggu kemacetan. Kalau kayak gini sih, optimis bisa nyampe Jakartanya masih siang. Oh iya, bis Madukismo rute Denpasar Jakarta ini mengakhiri perjalanan di Terminal Polri Tangerang. Dan pastinya bakal mampir di beberapa spot sesuai permintaan penumpang. Misal kayak Terminal Pulau Gebang, juga Terminal Kampung Rambutan.
Sebenarnya penumpang yang naik bis Madukismo ini nggak semuanya menuju ibu kota. Ada juga beberapa orang yang turun di daerah Jawa Tengah. Seperti saat ini kita keluar tol di Wuleri karena ada penumpang yang turun di daerah Banyuputih, Kabupaten Batang. Tentu saja tarif bis Madukismo ini nggak dipukul rata ya. Ada besaran tarif tersendiri sesuai kota tujuannya. Perjalanan lewat jalan tol emang kadang tuh membosankan karena pemandangannya tuh ya gitu-gitu aja. Palingan melewati area persawahan, ketemu rest area, terus juga ketemu jalur keluar tol, ya begitulah. Apalagi kalau pagi hari kayak gini kan menuju ke arah ibu kota tuh jalanan pasti sepi. Kalau melintas di daerah Brebes, kita sering menjumpai lahan persawahan yang ditanami bawang merah. Dari sumber yang saya dapat di salah satu media online, Kabupaten Brebes merupakan sentra penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Tercatat hasil produksi bawang merah di Kabupaten Brebes mencapai 564,26 ribu ton, setara dengan 26,15% dari total produksi bawang merah nasional. Wih, warga Brebes pasti bangga dong. Monggo komen-komen di bawah ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Subang. Artinya sesaat lagi kita bakal menikmati servis makan yang ketiga. Jangan-jangan servis makannya di Rosin Rest Area Subang nih. Wah, bakalan seru banget tuh kalau beneran. Ternyata bablas. Sayanya sih yang terlalu berharap ya. Ya sudahlah. Jalan Raya Subang ini bisa jadi alternatif menuju kota Bandung lewat Lembang. Waktu itu saya pernah naik bis Bhinneka dari Bandung ke Indramayu lewat Jalan Raya Subang ini. Siapa nih yang belum nonton? Sok atuh ditonton video tripnya, seru loh.
Oke friends semuanya, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di Kota Subang, tepatnya di Rumah Makan Nusantara 2. Dan ini kita akan menikmati servis makan yang ketiga teman-teman. Gokil nggak tuh Madukismo? Kita dapat 3 kali servis makan dalam perjalanan dari Denpasar menuju ke Jakarta. Ini udah dapat kuponnya nih, tadi udah dikasih kupon makannya. Mantap. Kenyang-kenyang nggak tuh 3 kali? Sip lah, kita mau makan dulu atau mau ke toilet dulu, bisa, itu ada toilet di sebelah sana, makannya di sebelah sana. Barengan sama bis pariwisata Harum teman-teman. Sip. Oke, bismillah, kita ambil makan. Dikit aja nasinya, banyak-banyak. Ini ada ikan mujair, ini ayam bumbu, ada 2 macam ayam bumbu. Ada sate usus, sate ampela, telur. Apa ya enaknya? Ini apa nih? Enak nih kayaknya ikan. Sekali-kali coba ini ikan. Bosen juga kalau ayam tiap hari. Sayur toge biar makin mantap. Togenya di Jawa Barat tuh kayak gini teman-teman, gede-gede togenya. Sayur kacang boleh lah, nggak usah pakai kuah deh, gini aja. Minumnya yang ini ya mbak? Kasih ya. Oke friends semuanya, kita udah ambil makan. Ini menunya ikan ya teman-teman, ikan bumbu kecap gitu. Sayurnya ada 2 macam, ada sayur toge sama sayur kacang. Gini kita makan sayur yang banyak teman-teman biar sehat ya. Jadi menunya ada ayam-ayaman gitu, tapi kayaknya nggak dulu deh, agak bosan juga kalau makan ayam terus. Kemarin makan udah sama ayam. Ini minumnya teh celup nih ya teman-teman. Nggak tahu nih teh manis apa teh tawar nih. Kayaknya teh tawar sih, biasanya Jawa Barat itu teh tawar. Sip. Sekarang kita mau makan versi yang ketiga. Sekarang kita mau makan servis makan yang ketiga dari PO Madukismo. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo maem. A few minutes later. Oke friends semuanya, alhamdulillah udah beres makan. Rating makanan untuk Rumah Makan Nusantara 8/10 ya teman-teman. Enak. Ikannya suka saya, modelnya ikan asap gitu. Bukan ikan asap ya, kayaknya sih ikan asap sih, tapi dibumbu lagi gitu, enak gitu. Terus sayurnya juga fresh. Togenya tuh yang bikin saya suka tuh, krenyes-krenyes gitu, mantap. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan. Ini tehnya juga ternyata teh manis gitu, enak, jadi bisa dibawa sambil dinikmati di perjalanan teman-teman. Sip, mantap untuk Rumah Makan Nusantara 2. Sekarang kita lanjut perjalanan menuju ke Jakarta.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di ibu kota Jakarta. Perjalanan dengan bis Madukismo menurut saya cukup cepat dan juga cukup nyaman ya. Kalau misalkan pakai armada baru yang lebih bagus sih bakalan lebih seru lagi, lebih mantap lagi gitu. Yang bikin saya masih amazed tuh servis makannya yang diberikan 3 kali loh. Dan semuanya enak-enak gitu, Masya Allah. Kalau bis Madukismo buka rute Bandung Denpasar, pasti bakal lebih seru lagi deh. Dan saya juga pasti bakal nyobain. Di ibu kota, bis mampir di beberapa terminal seperti Terminal Pulau Gebang dan juga Terminal Kampung Rambutan untuk menurunkan penumpang. Dan saya bakal turun di Pasar Rebo aja. Untuk catatan waktu perjalanannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Itu sip. Bang Widil, terima kasih ya Bang. Sehat selalu. Ya, Pak Yudi, makasih, sehat selalu. Pak Jun mana? Pak Jun, makasih nggih. Assalamualaikum. Bismillah. Pak. Pak. Oke, alhamdulillah kita tiba di Jakarta, tepatnya di Pasar Rebo. Jam berapa nih? Jam 12-an nih, jam 12:04. Sip, mantap, Madukismo cepet banget. Yuk, thank you buat teman-teman yang udah. Buat saya bis Madukismo ini recommended karena waktu tempuhnya yang cepat, servis makan 3 kali, dan yang paling penting buat saya adalah layanan berhenti di rest area untuk sholat subuh. Mantap gak tuh? Oke, sekian perjalanan Nunu Trip dari Denpasar menuju Jakarta dengan bis Madukismo. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, serta semoga bisa menjadi rekomendasi perjalanan buat kalian semuanya. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas, Bang Midil dan juga Pak Jun selaku driver, serta Pak Yudi selaku helper yang telah menemani perjalanan saya dari Denpasar menuju Jakarta. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentar video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus Nunu Trip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nunu Trip upload setiap minggunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.